Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita berangkat umrah ini niatnya plesir atau plesir itu nencer, ya kita dapat nencer, atau yang masih bujang cari jodoh dapat. Tapi akankah pengorbanan yang sedemikian besar dan berat itu hanya ditukar dengan sedikit duniawi seperti itu? Padahal Allah menyiapkan pahala yang sedemikian besarnya, tidak terkirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para calon tamu-tamu Allah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Bu Haji, mudah-mudahan niat yang sudah baik dan sudah Allah mudahkan sampai proses ini benar-benar menjadi jalan lapang untuk kita bisa memproduk kebaikan atau amal soleh berikutnya. Dibuka dengan kita melaksanakan ibadah umrah di kota Makkah. Nanti ada ziarah ke Madinah juga, tapi setelah umrah. Jadi tadi ke Dubai dulu, langsung ambil mikot ke Jeddah begitu ya. Jadi mikotnya di pesawat, sudah naik, sudah pakai kain ihram. Jadi kalau teman-teman yang sering dilakukan itu kondisional. Kadang ada yang ke Madinah dulu beberapa hari, kemudian ziarah dulu, terus kemudian ambil mikotnya di Bir Ali. Itu biasanya seperti itu, berangkat sore. Dulu waktu masih saya belum ada kereta cepat, diperkirakan nyampe Mekah itu lewat tengah malam, sehingga tawafnya, sa'inya itu diperkirakan selesai, kemudian let sedelo tidak seberapa lama itu subuh gitu. Dan ini memudahkan jamaah. Nanti bagaimana panitia atau travel ini akan mengkondisikan, yang pasti ketika sudah sampai di Makkatul Mukarramah, masuk ke maktab atau ke hotel ini diupayakan tidak terlalu lama, apalagi sampai butuh waktu tidur. Kalau bisa tidak, karena kita memakai ikram itu dengan konsekuensi yang cukup berat ya. Apalagi yang datang suami istri, lihat kondisi hotel yang romantis, yang biasanya di kampung nggak pernah minta didulang, di hotel tiba-tiba didulang, jangan dulu, belum tahallul, belum dihalalkan, masih posisi ihram. Jadi Bapak Ibu sekalian, niat ziarah, niat umroh ya, ini adalah niat yang suci dengan niat utama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma umrotan. Jadi memenuhi panggilan Allah dengan proses umroh. Di sini ada yang sudah berhaji, ada Bu yang sudah berhaji, sudah banyak ini tadi Ibu Hajah Afifah nggih. Ibu Hajah Afifah tadi sudah haji nggih, sudah haji. Bapaknya dengan sinten, Pak?
Pak Saniman belum haji, ya belum haji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga sebelum menunaikan ibadah haji itu tercatat dalam sejarah tarikh itu 4 kali umroh. Jadi niatkan Bapak Ibu sekalian, yang sudah haji ataupun yang belum haji, terutama yang belum haji, niatkan umroh ini adalah merupakan kesunahan mengikuti Rasulullah. Rasul saja sebelum haji umroh dulu, gitu ya. Jadi ya terlepas dari bahwa kita hajinya ini memang masih ada kendala, antriannya belasan bahkan puluhan tahun, maka di sini peluang bagi kita untuk melakukan kesunahan umroh dulu. Jadi kita himpun kebaikan untuk kita niatkan di dalam satu perjalanan ini. Niat sedekah. Jadi perjalanan safar atau perjalanan ibadah itu ke Makkahul Mukarramah, ke Masjidil Nabawi, ke Madinatul Munawwarah maupun ke Al-Aqsa. Ini adalah 3 tempat yang memang disyariatkan untuk safar. Nah, di dalam rangka kita menunaikan ibadah safar, ziarah, menunaikan ibadah umroh ini, maka semua pembiayaan, semua jerih payah, semua pengorbanan tenaga kita, bahkan meninggalkan usaha kita, ini sudah disebut sebagai sedekah yang pahalanya akan dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Syaidah selain sedekah, ibu sekalian, terkhusus bagi para ibu, bahwa umroh itu adalah merupakan jihad fi sabilillah. Sayyidah Aisyah bertanya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada bagi kami peluang untuk berjihad, mendapatkan pahala jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Tunaikan ibadah umroh maupun haji, maka itulah pahala jihad fisabilillah untuk para wanita. Jadi ibu sekalian, innama a'malu bi niat. Ketika kita berangkat umroh ini niatnya plesir atau plesir itu lencer, ya kita dapat lencer tuh, dapat lencer. Atau yang masih hujan cari jodoh, dapat, sudahlah dapat. Tapi akankah pengorbanan yang sedemikian besar dan berat itu hanya ditukar dengan sedikit duniawi seperti itu? Emang padahal Allah menyiapkan pahala yang sedemikian besarnya, tidak terkirakan. Dosa diampuni, permintaan dikabulkan. Kita akan diajak oleh mutawif nanti. Kalau mutawifnya saya gelendeng, saya ajak di tempat-tempat tertentu, kita bimbing. Nanti di sana mungkin sudah ada mahasiswa Madinah yang memang sudah kerja di sana. Nggak tahu dari Indonesia travel membawa mutawif boten-boten di sana. Itu sedemikian besarnya, ada titik-titik tempat, misalkan Multazam itu antara pintu Ka'bah dan itu Hajar Aswad. Itu doa dikabulkan sekalian. Itu di Mekah, Hijri Ismail, di Rukun Yamani. Ketika di belakang mana? Di belakang Makom Ibrahim itu di Mekah ada banyak tempat-tempat yang mustajabah. Dan di masjid itu sendiri, di lokasi masjid itu sendiri, kita sholat setiap rakaatnya dilipat gandakan 100.000 kali dibandingkan sholat di luar Masjidil Haram. Kemudian nanti kalau sudah sampai di Mekah, kemudian di Madinah, di sana ada satu tempat yang di antara rumah Rasulullah dengan mimbar, itu Raudhatul Jannah, itu taman surga. Nanti ditandai dengan karpet hijau. Di Madinah itu Masjid Nabawi itu semua karpetnya merah, kecuali satu lokasi di pojok itu, di pojok antara mimbar dengan kamar atau sekarang jadi makam Rasulullah.
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu bertiga di sana. Itu raudhah. Di sana tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memakai kain ihram, nanti itu di atas pesawat, apakah sebelum masuk pesawat atau di atas pesawat? Kalau di atas pesawat nanti masuk ke kamar kecil itu ganti. Bagi bapak-bapak tidak memakai daleman semua ganti. Di sini ada kain ihram tuh. Siap ya, nanti sedikit kita kasih gambaran. Sebenarnya tidak rumit, tidak ribet sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, umroh itu, haji itu tidak ribet, tidak rumit, tidak harus yang angel-angel sebenarnya. Semua bisa kita lakukan dengan santai, dengan mudah. Yang mempersulit kadang-kadang persepsi kita. Ustaz, kalau pas sa'i, kalau tidak baca ini katanya tidak sah. Katanya, kata siapa? Kalau pas tawaf itu harus baca ini dengan catatan buku yang tebal itu. Nanti akan kita sampai pada situ Bapak Ibu sekalian. Pada intinya setiap bacaan, setiap doa itu jangan sampai kita melafalkan doa yang meskipun itu berbahasa Arab tetapi tidak kita ketahui maknanya, tidak kita ketahui artinya. Mending berdoa pakai bahasa Madura, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, tapi betul-betul keluar dari hati dan mengharapkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang baca doa sangat panjang-panjang tetapi tidak paham apa yang diucapkan. Kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, biaya sampai sana, ternyata kita tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali. Kain ihram ini terdiri dari 2 potong. Satu ini untuk sarung Bapak Ibu sekalian, yang satu ini untuk selendang. Nah, ketika nanti tawaf itu pundak kanan dibuka. Ketika selesai tawaf ditutup kembali, baru persiapan untuk sa'i. Ya, sebelum kita sampai ke sana, sebenarnya makna ihram itu adalah kita memulai beribadah. Ihram itu memakai kain ihram itu kita memulai untuk beribadah. Beribadah dalam hal ini adalah umroh maupun haji kalau pakai pakaian kain ihram. Nah, sama dengan kalau kita mau sholat. Di dalam sholat itu ada takbiratul ihram. Takbir di mana kita memulai berniat beribadah. Jadi ketika sudah takbir Allahu Akbar, kita sudah tidak dihalalkan lagi atau haram kita melakukan atau mengucapkan segala sesuatu yang di luar gerakan dan bacaan sholat. Sehingga ketika kita sudah pakai kain ihram, kita sudah bermikot itu, pakai kain ihram bermikot, itu sudah terikat oleh beberapa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dan kesunahan-kesunahan. Kesunahannya jelas, kita banyak membaca talbiyah, banyak membaca zikrullah. Terserah membaca zikrullah yang seperti apa, apakah membaca Al-Quran, apa memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Diminimalisir perkataan-perkataan yang khusyuk dan rafas, perkataan-perkataan yang jorok dan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kalau biasanya di tanah air itu suka ngocol. Ngocol itu napa Pak? Ngocol itu joker itu loh Pak, joker. Guyon apa? Guyon. Apalagi guyonnya sing nyerempet-nyerempet sing yang ndak itu di sana ditahan. Terutama ketika sudah memakai kain ihram. Perkataan dijaga dari perkataan yang jorok maupun perkataan sia-sia.
ditahan dulu Bu, tidak usah ngobrolin sinetron yang setiap hari dilihat di situ Bondo, tahan dulu, sudah nggak usah ngomongin sinetron dulu ya. Perbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Diperbanyak itu, banyak berzikir. Nah, itu jadi ketika memakai kain ihram sudah terikat oleh ketentuan-ketentuan baik kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan, dan sekaligus larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Dilarang berjumpa dengan suami istri ya, apalagi yang bukan suami istri lah, enggak lah ya. Terus sudah dilarang meminang, mengkhitbah, apalagi menikah, itu tidak boleh. Potong kuku yang biasanya utak-utak nggak terasa Bu, tahan dulu. Yang biasanya cabut-cabut jenggot bapak-bapak biasanya nggak terasa, kadang-kadang itu asik cabut. Ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang utak-utak kuku seperti ini atau kuku kaki gini, sudah diutak diambil lagi seperti itu, ditahan Bu, nggak boleh. Terus kita juga jaga jangan sampai kita menyengaja membunuh binatang. Tekaklah itu, meskipun itu binatang yang memang boleh dibunuh, cicak misalkan atau kecoa misalkan, sudah tahan. Kecuali kalau nggak sengaja nginjek, tidak masalah. Itu perkataan-perkataan yang sia-sia saja dilarang, apalagi perkataan yang jorok, apalagi yang sampai ngumpat-ngumpat gitu. Itu harus kita perhatikan. Nah, ketika sampai di Mekah ya tentu nanti akan diarahkan untuk menaruh barang-barang, masuk ke kamar hotel dulu. Kalau mau mandi, mau ganti kain ihramnya, mau diganti bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kain ihramnya ya itu sudah yang dipakai itu sudah nutup aurat, asalkan tidak memakai cadar dan tidak memakai kaos tangan. Kalau sehari-hari pakai cadar gimana Ustaz? Sehari-hari pakai cadar khusus untuk nanti tawaf itu dibuka, cadarnya dibuka ya, khusus untuk tawaf itu. Makanya travel ini atas arahan para mutawifnya, para guru-gurunya itu diusahakan malam pasti. Supaya apa? Supaya meminimalisir fitnah dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu Indonesia itu terkenal cantik-cantik ya. Terkenal cantik-cantik. Jadi makanya ya tidak hanya ke sesama orang Indonesia saja, itu bisa mendatangkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran syahwat dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang Timur Tengah itu kalau melihat orang Indonesia itu kayak kucing melihat keju atau seperti itu. Makanya itu bisa mendatangkan fitnah. Makanya diupayakan nanti memang disetting malam ya Bu ya, untuk anunya, untuk tawafnya, untuk tawaf wajibnya memang disetting untuk malam hari. Apanya itu? Tawaf wajibnya, tawaf pertamanya. Ya kan dari Jeddah kan langsung nyampe jam berapa nanti langsung iya. Naruh barang-barang, langsung turun ke masjid. Iya. Ya, gitu. Ada schedule waktunya, jam-jamnya belum Bu? Iya sudah. Ada, cuman belum disampaikan karena nanti ada manasik yang kedua. Iya, jadi manasik pemantapan di sana. Pemantapan di sana di luar area. Iya. Di sana, supaya lebih mantap lagi. Ya. Jadi ini masalah manasik. ya. Jadi ini hanya gambaran-gambaran saja. Gambaran-gambaran saja. Jadi sampai sejak memakai kain ihram itu sudah berlaku larangan-larangan tadi. Jangan cabut uban lah, potong kuku lah, membunuh binatang. Sudah, kalau bisa jaga jarak dengan bapak, dengan suami, dengan istri. Meskipun duduk berdua bersama sudah tahan.
nggak usah ngerangkul-ngerangkul, nggak usah kutek-kutek apa, sudah nggak usah, tahan dulu perak setengah malam itu cuma. Nanti kalau sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, monggo sudah itu. Mumpung ini lokasinya lokasi haram, tanah suci, insya Allah kalau nanti sampai punya anak di sana, maksudnya bisa sampai apa itu berhubungan badan jadi di sana, insya Allah mudah-mudahan jadi anak yang barokah, yang soleh, yang solihah. Ada yang berencana Bu seperti itu? Bapak seperti itu ada. Sayangnya dulu saya umroh enggak sama istri saya itu umroh dulu sendirian saya, sayangnya itu. Tapi akhirnya kemudian daftar haji ya harus berjuang gitu. Harus berjuang ya. Setelah sampai di masjid sekarang, tadi setelah di hotel itu boleh mandi, boleh kain ikromnya ditanggalkan, mandi dulu boleh, tapi tidak boleh pakai wangian. Tidak boleh pakai wangi-wangian, ibu-ibu tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan, itu tidak boleh pakai kaos kaki. Terus kemudian turun ke masjid, masuk dari pintu manapun nanti akan ada akses ke pelataran Ka'bah itu ada. Jadi meskipun dari pintu depan yang di depan Zamzam Tower itu, maupun dari pintu mana saja itu nanti akan turun posisinya dari luar itu. Kalau mau ke pelataran Ka'bah itu turun Pak, karena kan bangunan lama-lama tinggi, sementara posisi Ka'bah itu dari Lambek, zaman Lambek ya segitu pendek, maka nanti turun. Nah di sana turun, ini mau tawaf bareng-bareng serombongan atau mau sendiri-sendiri kan? Serombongan bareng ya, serombongan bareng. Ingat Bu, kita tawaf ini adalah kita menunaikan rukun umroh. Yang niat utamanya adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mutawif akan mengarahkan di garis biru, di garis pojok. Kalau tidak posang di sana itu yang sebelah tenggara. Sebelah tenggara itu apa? Timur laut, timur selatan itu tenggara. Nah, di situ ada garis di bawah dan ada lampu di pojok. Jadi berdiri di situ memulai tawaf. Mulai tawaf bismillahi Allahu Akbar. Ya, jadi tidak bisa nyentuh ke sana, nanti supaya aman lihat kondisi saja. Dan tidak ada kewajiban untuk bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Kalaupun memang Allah mentakdirkan dengan cara yang baik bisa mencium Hajar Aswad, ya alhamdulillah. Saran saya tidak usah sewa joki Pak. Kenapa? Joki itu pasti akan merekayasa keadaan, yang bisa menyingkirkan orang, yang bisa menghalangi orang gitu. Kita itu mau beribadah, mau menghamba kepada Allah dengan sebaik-baik perbuatan, kok malah dengan cara kita menzalimi orang. Ya sudah, berusaha semaksimal mungkin. Kalau sambil mepet nanti ngerambat di sudah sampai rukun Yamani misalkan, mepet kayak situ kalau bisa ya monggo. Tapi jangan sampai jengkrakne wong, jangan sampai gelendeng wong. Ya itu. Lah kalau pakai joki itu sudah pasti jokinya itu pasti menghalangi orang lah dan lain sebagainya. Nah, kalau saya dulu tuh cerita ada orang gede-gede dua gede-gede, dia sih nyarikan jalan ke anggotanya, nggak tahu dari Maroko atau dari mana itu. Dihalangi jamaah lain yang bukan anggotanya, dihalangi gini. Nah, dia kan gede-gede, keleknya tinggi lah. Saya lewat bawahnya Bu, alhamdulillah lancar Bu. Dihalangi tapi ada jalan di bawah keleknya mereka itu. Ya mampu sidik nggak masalah. Akhirnya bisa nyium Hajar Aswad tanpa harus dorong-dorong orang lain. Kalau Allah sudah memberi jalan, meskipun tidak usah curang, itu pasti Allah beri jalan.
seandainya pun Allah tidak memberi jalan sehingga bisa mencium Hajar Aswad dengan tidak mendolimi orang, toh tidak apa-apa, tidak menggugurkan keabsahan umrohnya dan tidak mengurangi pahala dari kita tawaf itu.